untuk gol yang kontroversial dari Dewa United. Harus diakui dua-duanya kontroversial. Penuh perdebatan ya? Penuh perdebatan. Yang pertama mungkin memang ada kesan teknologi tidak mengakomodir apa yang harusnya disajikan. Tapi memang itu yang jadi kenyataan gitu. Kan banyak yang protes, kenapa ini VAR nggak ngebantu? Dan harus diakui satu hal, mentalitas Persib ini memang salah satu yang terbaik. Sehingga ketika tertinggal 2-0 dengan permainan yang nggak maksimal pun tetap bisa setidaknya menghasilkan poin dari kandang lawan. Karena kehilangan 2 poin dari Banten itu, apalagi dengan cara seperti itu, akan cukup membekas. Apakah Persib di laga resmi pernah menang di Jakarta atau tidak? Kalau pressure itu privilege buat Persib Bandung, karena memang sudah terbiasa menghadapi pressure, kalau Borneo justru tidak menjadi center of attention, itu privilege buat mereka. Halo Sobat Ekstra, kembali lagi bersama gua Dita Pramudia dan tentunya gua tidak sendirian karena gua ditemani Ibam Hariri hari ini. Luar biasa. Dita, apa kabar Dita? Baik sekali, sebaik performa Borneo sekarang lagi dari bagus. mikir siapa yang bagus ya, Persib imbang, Persija baru imbang, Borneo yang bagus. Karena menipiskan jarak dengan Persib Bandung. Bener. Yang kemarin Persib kehilangan poin dari Dewa United itu hitungannya kehilangan poin atau gimana ya, dalam perburuan gelar pasti itu hitungannya kehilangan poin ya. Impact mentalnya gede lah. Betul sekali. Dan juga baru saja di hari kita take Persija juga membuang poin. Dan apakah, wah senang sekali nih ketawanya. Enggak, lu kok kata-katanya membuang, agresif banget gitu. Enggak, ya berarti kehilangan poin. Kehilangan poin. Kehilangan poin juga karena ya apakah ini juga kehilangan kesempatan untuk jadi juara? Karena praktis Persija Jakarta tertinggal 6 poin dari Persib Bandung, yang mana Persib Bandung per hari ini kita take belum bermain atau one game in hand. Betul, ya, satu pertandingan lagi punya tabungan. Dan kita juga akan membahas nampaknya Chelsea, klub juara dunia ini, kayaknya ada alergi dengan Liga Champions karena semalam juga baru kalah dari Brighton. Back to back kalah nih, setelah lawan United kalah, kemarin kalah lagi tanpa mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Asli. Dan kita akan bahas dari laga yang pertama dulu nih, Persib Bandung lawan Dewa United. Ada 2 gol kontroversial dari Dewa United, 1 kartu merah Alex Martin, dan juga remontada atau comeback dari Persib Bandung di mana ada Tom Hai dan juga Andriang ya, yang akhirnya mencetak gol penyama kedudukan. Itu lo gimana melihatnya dari sisi Persib yang kok di beberapa laga tersisa dia malah tersandung dari Dewa United? Yang pertama, lu mungkin seneng ya Persibnya imbang ya? Enggak dong, sedih banget gua. Oke, yang pertama di laga melawan Dewa gua rasa juga Persibnya tidak mengawali pertandingan dengan bagus gitu. Secara intensitas agak low, terus juga agresivitasnya nggak ada, PD-nya nggak ada, rasa percaya diri di atas lapangannya tuh kelihatan banget nggak ada tuh karena passing salah, gagal ngebangun tempo yang bagus itu. Dan di beberapa momen juga konsentrasi para pemainnya kayak hilang gitu. Passingnya juga nggak bener, kadang juga nge-marking pemainnya cuma individu, nggak terlalu kolektif gitu. Ini yang ngebuat kesulitan itu terjadi di laga Persib. Nah, untuk gol yang kontroversial dari Dewa United, harus diakui dua-duanya kontroversial. Penuh perdebatan ya? Penuh perdebatan. Yang pertama mungkin memang ada kesan teknologi tidak mengakomodir apa yang harusnya disajikan. Tapi memang itu yang jadi kenyataan gitu. Kan banyak yang protes, kenapa ini VAR nggak ngebantu? Gua rasa VAR juga nggak bakal banyak ngebantu. Karena kan jumlah kamera yang ada di Liga Indonesia ini untuk pendukung VAR itu belum ideal. Harusnya ada minimal 32 kamera. Ada beberapa level, 32, 26, 24 kalau nggak salah. Di Indonesia itu di bawah itu, masih belasan gitu. Jadi memang secara sudut kamera itu VAR pun bakal sulit untuk melihat apakah bola itu sudah sepenuhnya keluar atau tidak. Memang kalau dari tangkapan kamera, tapi yang bukan ofisial itu ada yang kayaknya udah keluar banget. Benar, betul. Dan gue cukup yakin kalau itu juga potensi irisan dengan garisnya masih kecil. Tapi itu diperparah sebenarnya oleh wasit yang secara penempatan posisi, ini ada wasit, ada asisten wasit. Yang wasit ini lebih dari 16 meter karena dia ada di luar kotak penalti. Secara point of view bakal sulit untuk menilai apakah itu bola masih in atau sudah out. Dan juga asisten wasit. Asisten wasitnya tuh nggak lurus sama garis. Padahal kalau bolanya ada di garis,
asisten wasit harus sama garis. Kalau bolanya di depan kotak penalti, asisten wasit harus melihat orang terakhir. Harus jajar, ini enggak. Jadi memang ada kesalahan bagaimana kualitas kepemimpinan wasit. Dan yang kayaknya yang bikin teman-teman dari Bobotoh ini juga nggak puas adalah wasit di saat momen itu hanya melakukan komunikasi tanpa mengecek betul. Video referee. Betul, ke monitor ya. Betul. Ke monitor yang ada di pinggir lapangan. Jadi itu semakin memberikan satu atmosfer yang gua rasa Bobotoh ngerasa wah Persib dicurangi. Gitu. Dan gol, tapi itu juga gol pertama perlu diakui para pemain Persib juga terlalu bergantung dengan keputusan wasit. Jadi memang bahkan Bojan pun mengatakan bahwa pemain Persib ini terlalu kekanak-kanakan karena bergantung ke wasit. Padahal sebelum wasit meniup peluit ya lu harus main terus gitu. Betul. Dan itu nggak kejadian, akhirnya Alex Martin kosong. Di gol kedua meskipun ada ada kalimat di law of the game proximity. Proximity itu jarak tangan dengan pantulan bola. Apakah memungkinkan tangan dia ini bergerak menghindar atau tidak? Tapi dengan tangan seterbuka itu jauh dari siluet tubuhnya, gua rasa itu harus handball sih. Itu telak harusnya handball, tapi memang ada kesalahan juga dari Julius Caesar karena dia terlalu beresiko untuk berani melakukan passing ke depan gitu. Padahal cari aman aja, bola buang aja kalau gitu kan harusnya. Iya, dan gua sepakat dengan apa yang dikatakan Ibam. Terlepas dari 2 gol kontroversial, Persib Bandung mengawali laga cukup shaky. Bener. Bagaimana mereka sering kehilangan bola, kemudian juga passing juga seperti tidak ajak gitu. Benar. Dan yang paling disayangkan adalah terlepas dari kontroversi bola itu sudah keluar atau belum, yang pasti sih bola itu belum keluar stadion kayaknya ya. Dan yang sangat disayangkan adalah respon dari para pemain Persib Bandung sebelum wasit meniup peluit, mereka seperti kehilangan fokus dan seperti ingin memprotes keputusan wasit gitu, dan sibuk dengan protes ya. Jadi bola dengan enak di crossing dan ditanduk oleh Alex Martin yang berdiri bebas tanpa pengawalan, tanpa fokus yang begitu baik dari barisan belakang Persib Bandung. Dan khusus untuk gol kedua, selain memang tadi proximity atau kemungkinan dia bisa menghindar atau tidak secara tangan, banyak juga secara law of the game, tim yang sedang menyerang itu tuh tidak memiliki keuntungan dalam kasus handball. Betul. Karena yang memiliki keuntungan tadi natural possession atau tadi proximity, apakah dia bisa menghindar atau tidak, ataukah tangannya aktif atau tidak, dia deliberate atau enggak ya? Itu hanya pemain bertahan. Ya, karena mereka pasti akan berpengaruh pada proses gol. Apalagi ini berpengaruh secara langsung dengan proses gol. Itu yang dialami Ramon Tanke ketika lawan Persebaya itu handball, karena memang seorang penyerang, tim yang sedang menyerang dan bola itu berpengaruh pada proses gol, itu tidak memiliki keuntungan. Sekali kena hand ya nggak ada alasan itu handball natural position atau misalnya aktif nggak aktif gitu tangannya. Ini yang menurut gua juga menjadi kontroversi dari wasit. Tapi tadi kalau misalnya soal out, ya lagi-lagi ini adalah buah dari bagaimana tadi VAR kita memang belum begitu bisa memfasilitasi, belum ideal dari sisi bukan cuma jumlah tapi juga kualitas, bahkan bagaimana keputusan wasit yang tidak mencoba untuk mengecek. Karena sekali lagi keputusan mau itu ada dari VAR, tetap keputusan ada di wasit tengah. Benar, ada di wasit utama. Dan di kasus yang kedua juga deliberate ya. Deliberate ini apakah tangannya berusaha menghindari bola atau tidak. Jadi memang kalau disebut faktor itu kenapa harusnya handball adalah karena terlalu banyak faktor yang membuat posisi tangan Alex Martin memang layak untuk pelanggaran gitu, dibanding faktor di mana layak tidak pelanggaran. Faktor pelanggarannya lebih banyak, dan memang ini yang membuat pada akhirnya kontroversi terjadi. Tapi beruntungnya bagi Persib kan nggak lama dari situasi tersebut, akhirnya ada kartu kuning kedua yang menimpa Alex Martins. Dan itu yang menjadi titik balik permainan juga bagi Persib, karena dengan keunggulan jumlah pemain, dengan kedalaman skuad, dengan kualitas yang ada, dan harus diakui satu hal, mentalitas Persib ini memang salah satu yang terbaik, sehingga ketika tertinggal 2-0 dengan permainan yang nggak maksimal pun tetap bisa setidaknya menghasilkan poin dari kandang lawan gitu. Betul. Dan gue melihat bahwa tadi gue menyayangkan respon pemain Persib ketika gol pertama, ketika mereka tidak fokus dan sibuk untuk memprotes wasit. Tapi gue salut sama respon ketika mereka tertinggal 2-0, mereka langsung bisa merespon cepat, terutama juga memanfaatkan situasi unggul jumlah pemain. Dan juga Alex Martin ini menjadi aktor yang
antagonis sekaligus protagonis dalam satu waktu untuk Persib Bandung karena antagonisnya dia mencetak gol pertama, kemudian juga membuat gol kedua terjadi dan protagonisnya dia memberikan kartu merah dan memberikan keleluasan untuk Persib Bandung lebih bisa mengembangkan dan mengontrol pertandingan. Ya, kalau Alex Martin ini kata lu kan antagonis dan protagonis. Nah, di Bandung pun ada from mungkin nggak terlalu zero tapi from biasa aja to hero itu Tom Haye salah satunya. Karena dia mampu mencetak gol di bawah pressure pertandingan, menghadapi penjaga gawang salah satu yang paling konsisten dalam beberapa musim ini di Liga Indonesia yaitu Sonny Stevens. Tapi Tom Haye masih bisa menempatkan bola, nipu Sonny Stevens ke arah yang berlawanan dengan tendangan sedingin itu dan itu mengembalikan lagi spirit Persib dan motivasi. Jadi memang di permainan respon Persib benar kata lu, gue setuju banget. Meskipun gue rasa tetap bukanlah permainan terbaik Persib, betul, setuju. tapi secara motivasi, secara mentalitas ini adalah Persib yang selama ada waktu ya bakal terus ngejar gol dan kelihatan banget di momen tersebut. Diperparah juga Dewa United ketika bermain dengan berapa ya 10 pemain, mereka terlalu renggang gitu. Jadi itu benar-benar dimanfaatkan, apalagi sundulan Andre Yung, cara dia membuka ruang, cara dia menemukan posisi itu striker tajam banget. Terlihat dia adalah pemain dengan status well trained, well coaching juga dari dulu. Dan umpan Eliano sih underrated banget di momen itu. Iya, dan hasil yang didapatkan oleh Persib Bandung ini membuat Borneo semakin memepet Persib Bandung dalam perolehan poin. Hanya terpaut 2 poin. Benar. Dan dari fixernya dari kalau kita tanpa mendiskreditkan calon lawan Persib dan juga Borneo sedikit diuntungkan dengan lawan yang relatif lebih ringan dibanding Persib Bandung. Dan Persib Bandung akan menghadapi Arema Malang pada laga selanjutnya nanti yang akan bermain di GBLA hari Jumat. Dan gue sih merasa bahwa Boyan Hodak ini punya privilege ya, kayak pressure itu privilege buat mereka. Pressure itu membuat motivasi mereka lebih berlipat ganda. Nah, menghadapi Arema di GBLA, lo melihatnya akan seperti apa pertandingan ini? Yang pertama, para pemain Persib gue rasa harus cepat recover dari mentalnya dulu sih. Bounce back ya? Harus bounce back dulu, harus bisa ngebuat level confidence-nya sama seperti ketika Persib sebelumnya bisa menang-menang nyaman dengan lawan tim lain. Karena kehilangan 2 poin dari Banten itu, apalagi dengan cara seperti itu, akan cukup membekas. Dan kebetulan info terakhir, teman-teman dari manajemen dan juga staf pelatih sudah melayangkan protes terhadap kualitas kepemimpinan wasit karena memang nggak terlalu oke. Tapi di laga melawan Arema sebenarnya Arema juga tidak bisa dikatakan oke juga. Mereka masih up and down gitu kan. Meskipun memang Arema ini semenjak masuknya Hansa Muyama dan Rio Fahmi kayak punya pemain yang know-how untuk tampil bagus di lini pertahanan. Jadi kalau Persib terburu-buru untuk bisa mencetak gol justru bisa jadi bumerang. Justru lebih baik Persib itu kontrol kayak biasa aja, kontrol, penuh determinasi, intensitas nggak boleh turun, dan itulah yang biasanya ngebuat Persib bisa cetak gol di GBLA karena lawan tuh kayak dapat serangan bak ombak gitu. Ombak kan nggak datang sekali, datang tuh berulang kali dan waktu yang cukup konsisten, dan ini ya yang harus ditampilkan oleh Persib. Pola permainannya nggak boleh terburu-buru, tapi juga intensitasnya nggak boleh lambat, harus ada determinasi tinggi. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat rekor Arema away juga nggak terlalu bagus, jadi ada advantage bagi Persib yang sejauh ini masih 100% rekor home-nya. 100% rekor home di GBLA, luar biasa GBLA meskipun kemarin sempat kebobolan lagi di GBLA. Lawan Bali ya? Iya betul, tapi yang cukup menjadi sorotan adalah bagaimana 4 gol bersarang dalam 2 laga terakhir Persib Bandung. Tentu saja ini akan menjadi PR Boyan Hodak yang tentu saja tidak mau ternodai laga di GBLA. Dan Arema sempat menang lawan Persija 2-0 di GBK atau di JIS kalau nggak salah waktu itu. Dan bukan tidak mungkin mereka akan menduplikasi cara mereka mengalahkan Macan Kemayoran di kandang mereka sendiri. Dan ini nampaknya akan menjadi hal yang entah itu baik entah itu buruk untuk Boyan Hodak menurut lo? Ketika menghadapi Persija Jakarta, gue rasa Arema bisa tampil sebegitu luas karena Persijanya bertahan terlalu tinggi dan mereka transisi bertahannya bisa dikatakan di laga tersebut kurang gitu. Itu hal yang sebenarnya tidak terdapat di permainan Persib. Persib meskipun garis pertahanan tinggi, recovery defense-nya cepat. Apalagi Patricio Maticardi udah bisa main. Salah satu faktor kenapa Persib akhirnya juga main tidak terlalu bagus di lini pertahanan melawan Dewa, gue rasa karena Pato Maticardi nggak ada. Betul sekali. Kombinasi
Pato Batikali sama Fede Barba lagi Babak, bagus-bagusnya. Sedangkan Julius Caesar ini sangat agresif tapi terkadang ceroboh. Nah itulah yang Kita lihat di gol kedua Dewa ya. Yes, benar. Jadi memang itu yang akan jadi advantage meskipun skill set dan individual brilliance para pemain Arema juga bisa dikatakan bagus. Untuk lini serang ada Delberto, ada Thiago dan lain-lain. Cuman sepertinya kalau dua center back ini kembali ke pakem utama dengan Eliano di kiri, Kakang di kanan, ditambah gelandang bertahan yang proper kayak Putros, mungkin Persib punya kesempatan untuk bisa mematikan lini depan dari Arema. Jadi gua pribadi untuk laga melawan Arema cukup positif untuk melihat Persib bisa kembali mendapatkan 3 poin. Iya. Punya peluang untuk mendapatkan 3 poin, tapi di tempat yang lain Persija kehilangan poin dan harus bermain imbang 1-1 dengan PSM Yogyakarta yang sebenarnya tidak bermain di stadionnya sendiri. Yes. Mereka harus jauh lagi terbang ke Bali untuk menjamu Persija Jakarta. Ini lo melihat pertandingan PSM versus Persija ini, apakah ini adalah statement bahwa Persija telah merelakan gelar Liga Indonesia untuk diambil oleh Borneo atau Persib Bandung? Secara hitung-hitungan belum sih ya, karena masih ada 5 pertandingan lagi, apalagi mereka masih akan bertemu beberapa tim yang gua rasa secara penampilan cukup jauh di bawah standar Persija, salah satunya Semen Padang dan juga Persija Jepara. Jadi sebenarnya bahwa apakah Persija sudah lepas dari title contender jelas tidak. Hitung-hitungan matematis masih sangat memungkinkan. Tapi yang berat saat ini adalah bagaimana mentalitas Persija yang memang kerap tertekan di bawah pressure yang mereka miliki. Ini tuh masalah experience tim sebagai title contender. Memang tidak mudah untuk didapatkan dan Persija ini belum mendapatkan hal itu. Yang sudah mendapatkan Persib, yang kedua yang mendekati Borneo. Karena Borneo dalam 3-4 tahun terakhir itu mereka ada di 3-4 besar terus. Jadi memang secara kesempatan dan pengalaman untuk berada di title contendernya besar. Persija di musim lalu agak drop ya, walaupun ketika di bawah Thomas Doll 2023 sempat runner up. Jadi tapi memang 2 musim berikutnya up and down, inilah yang ngebuat gua rasa Persija masih akan terus berproses. Kalau tim ini dipertahankan mungkin musim depan akan lebih berbahaya dengan beberapa tambalan yang harus dilakukan. Tapi di laga melawan PSIM juga sangat terlihat mereka sulit untuk mencetak gol dari situasi open play. Bahkan bola mati pun seperti Maxwell, penalti juga nggak bisa mencetak gol. Ternyata di pressure. Iya, 42 ya. Iya, betul. Jadi memang secara individual brilliant sudah bagus, sistem serangannya udah bagus, tapi lacking of concentration di pertahanan. Jadi ketika bertahan ini kerap sering kedodoran aja. Terbukti di gol Ezekiel Vidal ya, di menit awal itu kelihatan banget. Setup bertahannya belum kelihatan tapi malah langsung keterobos. Dan satu hal sih, gua rasa Persija tetap memiliki kendala di bawah misar gawang. Gua nggak bilang Andre Tani jelek karena gua mengakui dia salah satu penjaga gawang terbaik sepanjang masa di Indonesia. Kalau ada top 10 penjaga gawang terbaik, Andre Tani gua rasa masuk. Tapi top untuk 5 belum ya? Top 5? Lu jangan mancing-mancing. Tapi kalau untuk saat ini agak bingung apakah mau Andre Tani, apakah mau Eduardo ya. Atau bahkan kemarin sempat ngasih kesempatan bagi Margono yang ternyata belum siap juga. Betul. Jadi memang posisi penjaga gawang kerap diremehkan, tapi kebukti ketika tim nggak punya pilihan nomor 1 utama yang tidak tergantikan, itu tuh cukup berdampak. Persija mengalami ini karena di Borneo enggak, di Persib enggak, bahkan Bayangkara pun memiliki Akil Safik yang nggak pernah ganti dari awal musim itu. Iya, dan gue melihat dengan kehilangan poin lawan PSM ini, mungkin saja Persija Jakarta merubah target mereka, bukan menjadi juara tapi menggagalkan Persib menjadi juara. Karena nanti akan ada laga di GBK yang mungkin juga menjadi title decider ya. Betul. Penentu gelar juara. Bagaimana Persija pastinya nggak mau kalau misalnya nanti Persija nggak bisa bounce back atau sulit mengejar Persib, tentu saja mereka tidak mau memberikan guard of honor atau bahkan melihat Persib juara di GBK. Dan melihat Persib juara 3 kali berturut-turut. Jadi memang itu bakal jadi pressure besar bagi mereka. Ini menarik menjelang tanggal 10 Mei yang akan menjadi salah satu laga terbesar di 2026 ini ya. Karena ini salah satu, benar kata lu, title decider, penentuan gelar juara gua rasa karena udah sangat dapat. Tapi memang bagi Persija Jakarta, gue rasa mereka punya upaya untuk menjaga marwah mereka sendiri. Betul. Karena gue udah coba riset cukup dalam, bahkan sempat mendatangi salah satu koran paling legend di Jawa Barat, di Bandung. Teman-teman pasti udah tahu nama korannya. Dan gue coba bertanya ke
senior di koran tersebut, jurnalis dan juga pewarta zaman dulu, apakah Persib di laga resmi pernah menang di Jakarta atau tidak? Gue garis bawahi bukan kandang Persija, tapi di Jakarta. Karena Persib pernah menang di kandang Persija, tapi waktu itu Persijanya mainnya di Bali misal gitu, mainnya di Manahan gitu. Tapi kalau untuk khusus di teritori di Jakarta itu Persib gak pernah menang selama liga resmi ya. Oke, selama liga resmi ya. Ya, gue nggak ngitung Piala Presiden, gue nggak ngitung turnamen-turnamen, tapi untuk liga resmi, gue belum mendapatkan data kalau Persib itu pernah mendapatkan kemenangan. Khususnya kita tarik dari awal 94 atau 95 ya, waktu Liga Indonesia yang pertama. Bergulir ya. Ya, jadi memang kalau dari tarik itu, bahkan di perserikatan pun gue nggak dapet datanya. Tapi kalau ada yang bisa ngebantah data gue dengan senang hati. Menerima ya, betul. Boleh komen, boleh kasih bantahan. Enggak, Mang Ibam, Persib pernah menang misal di perserikatan tahun sekian, ya udah boleh silakan. Tapi kalau gue pribadi udah beberapa ngecek, bahkan udah beberapa tahun terakhir gue coba untuk riset, nggak ada. Dan itu akan menjadi mental block yang harus bisa dipecahkan oleh Persib, karena dengan catatan tersebut berarti Persib memiliki kesulitan untuk bisa menang di Jakarta. Dan bagi Persija, gue rasa ya mereka sih bagaimana menuju tanggal 10 juga harus bagus. Masih ada laga melawan Persis Solo, laga melawan Persija, mereka juga wajib menang. Tapi Bang, kita terlalu fokus pada Persib dan Persija tentu saja ya, karena memang ini sudah lama kita tidak pernah melihat duel atau kompetisi antara Persib dan Persija di level peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, karena kita tahu kadang Persibnya bagus, Persijanya sedang angin-anginan atau sebaliknya gitu. Ini benar-benar salah satu tahun atau musim di mana mereka benar-benar jadi direct rival untuk mendapatkan gelar juara, dan itulah mengapa perbincangannya tuh hanya sekitar Persib dan Persija, Persib dan Persija. Kita lupa ada nama Borneo yang begitu konsisten sejak awal musim, bahkan dia sempat punya rekor 10 kali atau 11 kali kemenangan beruntun. Selalu menang ya. Iya betul, dan bahkan official sosial medianya dari Borneo itu pernah nge-tweet atau Instagram gitu kalau nggak salah, dia bilang they forget about Borneo. Mereka tuh ngelupain Borneo, bahwa Borneo bisa saja musim ini menjadi anomali dan juga menjadi underdog story untuk Cinderella story untuk menjadi juara Liga Indonesia pertama kalinya. Bahkan kalau disebut Cinderella story, gue agak nggak setuju. Karena sebenarnya Borneo ini material pemainnya luar biasa, dan beberapa pemainnya adalah kapten material dan squad winner material gitu. Ya lu punya Nadeo, lu punya Ezekiel Peralta, lalu juga Wuhan Via, ada Rivaldo Pakpahan yang lagi oke banget, ada Ezi Buffon di sana, ada Dua Rugira, 20 plus caps di tim nasional. Jadi memang ini tim yang benar-benar sudah di-set untuk bagus, dan Lefundes ini pelatih yang sempat berprestasi di Liga Korea gitu. Jadi memang Borneo ini kayak nggak dapat pressure, karena supporter bener kata lu lebih fokus ke Persib dan Persija gitu. Dan itu nggak salah juga, karena terakhir kali Persib Persija bersaing di gelar juara langsung itu 2018. Itu pun tidak sampai akhir. Kalau nggak salah di pekan ke-25, 26, karena saat itu Persib dihukum nggak boleh main di Pulau Jawa, dan ya kasus itu ya, maksudnya itu ngebuat Persib agak drop di putaran kedua, walaupun di putaran pertama kan salib lah. Gua rasa ini yang ngebuat akhirnya euforia persaingan Persib Persija ini semakin tinggi, karena sampai pekan ke berapa nih, 29 masih 28-29 masih rapat gitu. 5 poin tuh bukan jarak poin yang jauh. Tapi bener, dengan fokusnya supporter kedua tim itu, Borneo yang nggak dapat pressure. Dan kadang itu bagus buat tim. Bagi Borneo sih, kalau gua jadi manajemen Borneo dan orang-orang tidak membicarakan kita dengan performa kita bagus, itu privilege. Betul, karena gua ngerasa bahwa Borneo justru tidak bisa ketika mereka mendapatkan pressure. Itu yang terjadi ketika mereka gagal juara setelah Persib menang di Championship Series, dan juga di awal-awal musim putaran pertama mereka begitu luar biasa di paruh musim pertama, tapi ketika mereka drop point, mereka langsung oleng, mereka langsung drop, dan akhirnya bisa disalip oleh Persib Bandung hingga sekarang. Jadi kalau pressure itu privilege buat Persib Bandung karena memang sudah terbiasa menghadapi pressure, kalau Borneo justru tidak menjadi center of attention, itu privilege buat mereka. Betul, ditambah harus diakui di antara
peringkat 1, 2, dan 3 untuk jadwal relatif lebih menyenangkan yang ada di Borneo sih. Betul sekali. Mereka masih akan bertemu dengan Semen Padang, yang mana selalu kesulitan ketika menghadapi tim di Big Four Super League saat ini. Mereka akan bermain kandang, salah satunya melawan Malut, yang gue rasa juga motivasinya udah nggak sebesar terakhir ya, di Malut tuh terakhir 2 bulan terakhir ya maksudnya. Mungkin laga-laga trikinya akan ada di Bali, Persita Tangerang di kandang. Karena Persita juga defense dan salah satu tim yang menyulitkan Borneo di putaran pertama. Sama mungkin ya gue rasa Persijap karena dengan sangat masih terbuka untuk bisa selamat dari degradasi, ya. betul sekali. Ya, dan itulah ya tadi kita akan lihat bagaimana keseruan dari Liga Indonesia Super League ya, yang tersisa sekitar mungkin 6 pertandingan, 5 pertandingan lagi, 5 pertandingan kalau tidak salah. Benar. Setelah ini di-take, jadi tentu saja ini akan menjadi perjalanan dan persaingan hingga akhir musim. Betul. Tentu saja yang kita harapkan ya. Dan kita akan beralih ke Liga Inggris sedikit nih, bagaimana tim warna biru yang katanya King of London, juara dunia, takluk dari Brighton dan membuat mereka tergeser sehingga mereka ada di posisi ke-7 yang mengancam keikutsertaan mereka di UCL tahun depan. Padahal Inggris tuh udah dapat jatah 5 jatah lah. Harus terima kasih sama siapa? Dapat 5. Oh, nggak harus. Oh, nggak harus ya. Bersama. Kayaknya gengsi banget nih mau terima kasih ke Arsenal, walaupun ya bener sih maksudnya. Tim Inggris sudah punya privilege. Betul. Dengan bagusnya performa tim-tim Inggris dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Arsenal yang 2 musim berturut-turut semifinal, jadi koefisiennya naik, ada 5 tiket Champions League musim depan. Chelsea menghabiskan 1,1 triliun. Ya. Dan dalam satu dekade ini, satu dekade mereka sudah menghabiskan 2 triliun 2 triliun ya, pound sterling. Ya. Tapi mereka bersaing dengan Bournemouth, dengan Brighton, dengan Everton, dengan beberapa tim lain untuk mendapatkan tiket Eropa, bahkan hanya mendapatkan kemungkinan conference. Jadi memang ini salah satu hal yang memalukan bagi Chelsea. Tapi Chelsea adalah satu-satunya tim yang punya semua gelar Eropa. Itu. Jadi kalau mereka mau nge-labelin dirinya King of London, gue setuju. Iya. Emang nggak ada yang lebih sukses dibanding Chelsea. Cara sukses seperti apa beda-beda, tapi faktanya memang Chelsea sekarang adalah tim dengan koleksi gelar paling oke di kota London gitu. Bagi Chelsea sendiri gue rasa keputusan untuk mendepak Enzo Maresca di pertengahan ketika Lionel Senior mungkin datang dengan potensi yang besar, tapi ya di Strasbourg juga kan maksudnya belum benar-benar terbukti. Memang udah membuat permainannya lebih oke Strasbourg. Ada di 4 besar semenjak waktu dilatih oleh Liam Senior, tapi datang ke Chelsea terlalu cepat, pressure-nya terlalu tinggi. Skuad Chelsea pun masih belum stabil seperti terakhir kali mereka mendapatkan gelar juara Liga Champions. Ya, itu pun bukan skuad terbaik Chelsea yang pernah kita lihat sebenarnya. Tapi kalau dibanding itu saja, udah nggak terlalu balance, khususnya dari awal musim dengan cederanya Levi Colwill yang cukup lama. Balance di lini pertahanan tuh nggak ada banget, dan ketika Chelsea nggak punya pemain bertahan yang bagus, yang senior, yang proven, lu malah ngedatangin Alejandro Garnacho yang gua rasa juga impact-nya sangat minim. Jadi memang masalah Chelsea sekarang adalah kumpulan masalah kecil yang ada di beberapa musim sebelumnya yang tidak dibereskan gitu. Ya mungkin permasalahan cedera pemain itu juga cuman tumpukan gunung es saja. Karena di bawahnya tuh sudah sangat kompleks, terutama penunjukan Rossenior yang menurut fans Chelsea sendiri ini adalah kesalahan yang dilakukan manajemen gitu. Tidak memberikan waktu yang cukup panjang kepada Enzo Maresca. Dan 5 laga terakhir, 5 kekalahan beruntun tanpa mencetak gol. Ini tuh kayak tim-tim mediocre loh. Kayak tim-tim yang berjuang di zona degradasi. 11 kali kebobolan tanpa mencetak gol. Ini bahaya untuk Chelsea. Iya, dan ini ngebuktiin ya, klub kaya tuh boleh, klub punya pemilik kaya tuh boleh. Tapi berarti klub juga harus bisa memanage duitnya ini loh. Nah, Chelsea ini gua rasa nggak punya visi ke sana, mereka juga belum terlalu punya blueprint yang bagus untuk ngebangun skuadnya lagi gitu. Terlalu ceroboh, dan ya itu ya, Boehly sebagai CEO, pemilik, gua rasa dia terlalu American sentris untuk klub sepak bola yang sebenarnya sepak bola bukanlah olahraga yang bagus di Amerika. Jadi memang harus ada satu visi antara manajemen, bahkan mungkin holding, mungkin dengan staf pelatih dan manajer khususnya. Dan itu yang tidak terjadi di Chelsea. Memang kalau kita
Lu tau nggak kalau ada operasi di istilah medisnya apa sih? Yang mana operasi tapi ilegal tuh apa? Malpraktek. Malpraktek. Ya? Nah itu, Chelsea itu korban malpraktek gue rasa. Malpraktek dari siapa? Dari Todd Boehly. Todd Boehly. Iya. Dan memang kalau kita lihat pemain yang serba nanggung, ya pemain-pemain yang belum pada matang dan belum jadi, kemudian juga memberikan ekspektasi yang tinggi kepada Cole Palmer yang ternyata kesulitan setelah cedera, kesulitan untuk comeback dan membuat Chelsea harus puas mungkin tidak bermain di UCL musim depan dan tentu saja itu mempengaruhi pendapatan tim karena UCL begitu luar biasa menjanjikan hadiah dan ya kita tunggu saja meskipun Chelsea mungkin tidak masuk ke UCL ya dan tidak mendapatkan apa-apa di musim ini, kalau saja Arsenal juga mendapatkan hal yang sama, tidak mendapatkan gelar di musim ini, kayaknya King of London tetap Chelsea. Oke, terima kasih Ibam untuk banyak sekali opini hari ini. Sama-sama Dita. Selalu menyenangkan Dita. dengan Ibam Hariri. Tapi Dita bersemangat banget nih ya karena ada beberapa tim yang gagal ya. Terlalu framing Mas. Ya udah, terima kasih juga untuk Sobat Extra yang sudah menyaksikan Extra Time untuk episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di Extra Time berikutnya. Jangan lupa untuk komen-komen juga, ramaikan, share juga konten-konten ini karena pastinya konten ini sangat informatif. Yoi dong. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua Sobat Extra yang sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di episode Extra Time selanjutnya. Gua Dita Pramudia pamit. Ibam Hariri pamit. Bye-bye semuanya. Ciao.